warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnani, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang video pembelajaran PPL 1 dengan modul ajar yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Dengan model pembelajaran Batch Learning, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dari salamnya semangat ya. Sudah sarapan semua? Sudah siap menerima pelajaran dari Ibu? Kalian kan di minggu yang pertama sudah belajar mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, ya. Kemudian di sini yang akan kita bahas adalah Quran surat An-Nisa 4 ayat 59. Sebelumnya di sini Ibu akan, sebelum materi pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Imam dipimpin doa teman-temannya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran kita, kalian harus bisa ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu membaca Quran surat An-Nisa ayat 59, khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu mengartikan Quran surat An-Nisa 49 sesuai kaidah tajwid yang benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menghafal Quran surat An-Nisa 59 sesuai dengan kaidah tajwid. Tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan Quran surat An-Nisa 4 ayat 59. Sebelumnya kita mulai, Ibu mau cek dulu kerapihan pakaian kalian. Kira-kira siapa ya yang pakaiannya belum rapih? Ibu lihat dulu. Waduh, Jildam dan Putra. Coba dirapihkan dulu pakaiannya, baru kita bisa memulai pelajaran. Ya. Sudah rapi semua? Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Dari pertanyaan pemantik ini dapat kita ketahui bahwa materi kita adalah isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. Boleh dibacakan, Aulia? Kandungan surat An-Nisa menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi di situ menjelaskan bahwa kalian di ayat Quran surat An-Nisa ayat 59 itu menerangkan bahwa isi kandungannya dituntut untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kita, ulil amri. Ya, kemudian selanjutnya mengetahui hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah.
Sebelumnya kayaknya kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya nak, untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ayo semuanya berdiri. Garuda Pancasila. Terima kasih. Kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat lagi untuk menerima pelajaran hari ini. Kayaknya ada yang masih melamun, entah yang dilamuninnya apa. Ya, bisa kita tepuk fokus, biar fokus belajarnya. Bisa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Satu kali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Artinya harus fokus ya. Pembelajaran kita hari ini mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kira-kira sebelumnya minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian Al-Quran. Coba Putra dibacakan dulu, apa sih pengertian Al-Quran itu? Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Ya. Itu ya, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Al-Quran, pengertian Al-Quran dan hadis, kemudian Al-Quran menurut bahasa dan Al-Quran menurut istilah. Jadi sudah paham semua, kita lanjutkan lagi ke materi kita mengenai surat An-Nisa ayat 59. Silakan Rizky. Yang lain dengarkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, bagus ya. Artinya sudah tahu ya hukum bacaannya, cara membacanya. Itu Quran surat An-Nisa ayat 59. Ulangi lagi ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsan ta'wilan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, artinya kalian sudah bisa mengaji semua ya. Nanti di sini materi kita tentang PBL, problem based learning. Ya, jadi artinya memecahkan suatu masalah. Di situ kalian disuruh mencari hukum bacaan alif lam komariah dan alif lam samsiah. Alif lam komariah itu berjumlah 14, alif lam samsiah juga berjumlah 14. Di bawahnya sudah ada contoh-contohnya. Nanti di situ kalian di ayat Quran surat An-Nisa tadi kalian disuruh mencari hukum bacaan alif lam samsiah, alif lam komariah, kemudian contoh-contohnya ya yang ada di ayat yang kita bacakan tadi. Paham semua? Di situ ada isi kandungan Quran surat An-Nisa. Yang pertama, setiap umat Islam wajib taat dan patuh terhadap Allah, Rasul, dan ulil amri. Kemudian yang kedua, terhadap ulil amri, apabila pemimpin pemerintah itu benar, maka wajib ditaati. kemudian Kalau ulil amri itu tidak benar, maka tidak wajib ditaati. dari isi kandungan Quran surat An-Nisa tersebut,
setiap umat Islam, kita termasuk umat Islam ya, wajib taat dan patuh kepada Allah dan Rasul beserta ulil amri. Ulil amri itu adalah pemimpin ya. Kemudian pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang benar ya. Pemimpin yang wajib ditaati. Kalau pemimpin yang tidak benar itu tidak, maka kita tidak wajib untuk mentaatinya. Kemudian apabila terjadi perselisihan di suatu urusan, maka kita harus kembalikan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham ya? Selanjutnya Ibu akan bagi kelompok. Kira-kira kelompoknya kan kemarin sudah dibagi ya. Sesuai dengan abjad, setuju? Kalian cari kelompoknya masing-masing. Karena tadi materi kita tentang PBL ya, mencari suatu permasalahan yang harus dipecahkan ya. Sudah kira-kira kelompoknya? Ya, balik. Balik ya, cepat. Ibu akan bagikan ini ada tugas ya, LKPD, lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Kelompok 1, 2, 3 ya. Di situ LKPD-nya tuliskan 14 huruf alif lam samsiah dan 14 huruf alif lam koma riyah. Artikan tiap kata. Kemudian yang ketiga, tuliskan contoh alif lam samsiah dan alif lam komariah dan jelaskan. Yang keempat, isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Bagikan LKPD-nya ya. Silahkan kalian kerjakan, bisa melihat buku paket, boleh ya. Al-Quran dan terjemahnya ada kan? Sudah selesai? Gimana kira-kira yang sulit? Mana yang sulit? Ini, Ada? Ini kayak diartiin gitu kan, Bu? Ya, ya diartikan. Nanti kalau nggak paham bisa lihat di terjemah ya, di Al-Quran boleh. Kalau ada yang bawa HP juga boleh dilihat di HP ya, tentang isi kandungannya silahkan.
Akan kerjakan. Sudah selesai semua? Kira-kira ini ada yang kalau sudah selesai kita presentasi dulu. Silakan kelompok 1. Udah, Bu. Dah, ya. Aulia kelompok 1 sudah siap? Silakan maju presentasikan hasil dari tugas kalian. Maju semua. Silakan dibacakan. Yang lain didengarkan ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, berikan 14 huruf alif lam samsiah dan 14 huruf alif lam qamariyah. Jawabannya alif lam samsiah ada alif lam qamariyah, alif ba, Kerasin dikit suaranya. alif ba, mim, ha, ya, ha, wa, ro, fa, a, ko, ya, ma. Artikan tiap kata pada Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya, ayo. Ya ayyuhalladzina, artinya hai orang-orang. Katanya ilallah, arti kepada Allah. Amanu, yang beriman. War rasul, dan rasul. Terus ke bawah aja, ke bawah. Ibi, Ke bawah aja, ke bawah. ibi Langsung ketiga. Langsung ketiga. Tuliskan contoh alif lam samsiah dan alif lam qamariyah pada Quran surat An-Nisa. Contoh alif lam samsiah. Alladzina. Contoh alif lam qamariyah. Wa ulil amri. Jelaskan isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59. Menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin kita. Kira-kira ada yang menanggapi? Dari kelompok 1 kira-kira ada yang menanggapi? Jawabannya kira-kira gimana? Silahkan kelompok, siapa yang mau menjawab? Kelompok 2 ya, silahkan ditanggapi, Fitri. Yang lain, silakan Priska menanggapi. Termasuk dari hasil presentasi kelompok 1, saya mewakili teman-teman kelompok saya. Menurut saya presentasinya sudah lengkap dan bagus. Tepuk tangan dulu. Saya akhiri presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi tadi, alhamdulillah, artinya kalian sudah paham ya, sudah paham mengenai
hukum bacaan alif lam samsia dan alif lam komaria, kemudian isi kandungannya, ya. Di sini Ibu ambil kesimpulan bahwa pada Quran surat An-Nisa ayat 59, setiap muslim itu harus mentaati perintah Allah. Kemudian apalagi? Iya, melaksanakan hukum sesuai dengan Al-Quran meskipun berat dalam pelaksanaannya. Maksudnya apa itu berat dalam pelaksanaannya? Kita lanjutkan ke refleksi. Ibu tanya ya di refleksi, lihat di refleksi. Ini Ibu bagikan kertas. Di situ kalian gambarkan perasaan kalian setelah belajar pada pelajaran hari ini. Silakan kalian gambarkan gimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Boleh bentuknya. Kemudian yang kedua, hal-hal apa saja yang kalian pelajari hari ini. Dan yang ketiga, apa sih kendala yang kalian temui di dalam pembelajaran hari ini? Silakan. Boleh ya. Apa perasaan kalian gimana? Senang? Gambar-gambar emot apa? Gimana perasaannya? Perasaannya? Gembira. Alhamdulillah. Sudah paham semua artinya ya? Alhamdulillah. Artinya? Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, untuk selanjutnya nanti minggu depan ya, kalian diharapkan bisa kita melanjutkan ke materi selanjutnya mengenai kedudukan hadis di dalam Al-Quran. Kalau sudah paham semua, Ibu akhiri. Sebelum berakhir pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya. Bismillah.